ada pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan, misalnya coba tanya kenapa Bang Yusril itu mendukung Prabowo? Kenapa PBB mendukung Prabowo? Apa manfaatnya? Apa akan mendapatkan koktel efek untuk PBB dengan mendukung Prabowo misalnya? Macam-macam hal seperti itu. Betul. Nah, saya sebenarnya tidak ingin bertanya, tapi banyak sekali WA yang masuk ke saya karena dia tahu saya mau mengundang Bang Yusril ya. Nah, mungkin sekilas sajalah Bang Yusril kasih penjelasan tentang itu. Iya, memang politik ini pilihan-pilihan, begitu. Termasuk juga pilihan kerjasama, pilihan melakukan koalisi, pilihan dukung-mendukung dalam pencalonan suatu jabatan. Dan sekali ini PBB memang lebih awal memutuskan akan bekerjasama dengan salah satu pihak ya sudah kita jajaki sebelumnya, kerjasama dengan PDIP, kerjasama dengan yang lain juga, tapi pada akhirnya kita melihat ada chemistry ketika kita berdiskusi panjang dengan Pak Prabowo. Mula-mula di Batu Sangkar pada waktu di Sumatera Barat. Kita bisa bicara sampai lebih 3,5 jam. Dan kita buka-bukaan apa yang menjadi ganjalan hubungan antara kita selama ini. Karena beliau dengan saya itu sudah kenal lebih dari 40 tahun. Dari sejak tahun 1980. Tapi kok tiba-tiba menjadi renggang. Dan itu ada masalah apa? Kita buka semua, lalu kemudian kita mencoba mencari satu jalan baru, yang melupakan perbedaan di masa yang lalu, dan kita berpikir untuk ke depan. Dan itu bukan hanya beliau lakukan kepada saya, tapi juga kepada banyak orang, termasuk para jenderal yang dulu justru di Dewan Kehormatan Militer justru memeriksa Pak Prabowo dan merekomendasikan supaya Pak Prabowo itu diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas militer. Pak Agung Gumelar, Pak Bagio, Pak SBY dan lain-lain. Dan beliau coba rekonsiliasi dengan semua, termasuk juga rekonsiliasi dengan Pak Jokowi sendiri yang sudah 2 kali menjadi lawan politiknya selama Pilpres, lalu kemudian mencoba rekonsiliasi dan beliau bersedia masuk ke dalam kabinetnya Pak Jokowi. Dan bagi saya pun waktu itu sempat tanda tanya ada apa di balik semua ini begitu. Tiba-tiba terjadi satu perubahan sikap politik beliau terhadap Pak Jokowi dan itu beliau terangkan semua sehingga cukup saya mengerti ya perbedaan-perbedaan, walau tidak selalu saya setuju, tapi saya bisa memahami jalan pikiran seseorang dan ada apa di balik semua itu. Lalu ketika berpikir ke depan, di antara kemungkinan-kemungkinan yang ada, ya kami melihat bahwa Pak Prabowo ini bisa diajak bersekutu dalam arti bekerja sama dan sifatnya itu saling menguntungkan secara proporsional. Dan saya kira itu menjadi pilihan rasional dalam satu kerjasama politik ya. Karena memang perbedaan ideologi saya kira sekarang ini antara Islam nasionalis itu sudah tidak terlalu tajam ya dibandingkan dengan tahun-tahun 50-an antara nasionalis Islam dan komunis itu tajam sekali perbedaannya, tapi masa sekarang saya kira antara Islam dan nasionalisme itu sudah tidak terlalu tajam perbedaannya. Jadi kita bisa berdiskusi terbuka, bisa membangun kerjasama, dan yang paling penting itu ada ketulusan, kejujuran, dan kemudian komitmen, itu yang paling penting. Jadi kita berdiskusi di Batu Sangkar itu cukup lama dan Pak Prabowo mengatakan, Pak Yusril, sekali ini saya mohon Pak Yusril bantu saya. Sebenarnya saya akan bantu. Tapi ya saya bantu Pak Prabowo, tapi Pak Prabowo juga mohon bantu kami juga. Jadi kami akan berupaya untuk Pak Prabowo berhasil menjadi presiden dalam pemilu 2024 akan datang. Tapi tolong juga kami juga disupport supaya kami bisa melampaui threshold 4%. Karena sekian kali pemilu, PBB ini tetap eksis di seluruh tanah air. Tapi sudah berapa kali pemilu terakhir ini sejak 2014 ya, PBB tidak punya wakil di DPR. Dan itu bagaimana bisa saling membantu dalam segala hal lah. Dan Pak Prabowo mengatakan ya tentu kita harus saling bantu-membantu. Jadi dengan itulah sebenarnya kita membangun kerjasama ini. Dulu sebenarnya sudah pernah dikemukakan oleh Pak Sandi, kira-kira 10 tahun yang lalu. Ya. Jadi Pak Sandi datang ke rumah, katanya disuruh Pak Prabowo, dan bicara minta dukungan. Saya bilang saya tentu akan mendukung, tapi tolong juga
kita dibantu. Sebab ini bukan dalam hal keagamaan murni, barangkali kita mengikhlaskan, saling bantu-membantu, tapi ini politik saya bilang. Politik ini mesti jelas hitung-hitungannya. Ya, jangan sampai nanti di belakang hari kita kecewa, kita apa segala macam lebih baik. Cuman pada waktu itu Pak Sandi tidak bisa menjelaskan apa yang dia bisa bantu. Dia 2 kali datang ke rumah mengatakan, saya akan lapor Pak Prabowo, tapi tidak pernah lagi ketemu kita dan tidak tahu apa hasil pembicaraan dengan Pak Prabowo. Dan pada waktu itu 10 tahun yang lalu sulit sekali kita 5 tahun yang lalu 5 tahun yang lalu ya, bukan 10 tahun yang lalu, sulit sekali kita berkomunikasi dengan Pak Prabowo karena beliau tidak pegang handphone. Handphone dipegang oleh para staf, para ajudan, dan tidak selalu pesan-pesan kita sampai ke beliau. Bahkan kita minta waktu juga tidak. Nanti terus, tapi tidak pernah kesampaian. Jadi lama-lama kita, gimana kita mau kerjasama kalau kesulitan kita dalam berkomunikasi. Nah, hal yang sama pun sebenarnya juga dengan Ibu Megawati. Ya, Ibu Megawati juga termasuk tokoh yang mungkin lebih sulit daripada Pak Prabowo untuk dihubungi. Beliau tidak pegang handphone dan segala sesuatu diserahkan kepada staf. Ya, kalau saya ketemu langsung kepada beliau, mungkin lagi ada orang pesta kawin begitu. Mbak, saya mohon waktu mau ketemu nih, mau ngomong-ngomong sama Mbak. Ya Dek, nanti Mas Hasto yang atur waktunya. Tapi sampai 3 tahun nggak pernah ketemu juga. Jadi agak susah saya pikir. Barangkali ya kalau untuk kritik bagi semua ya, barangkali ya di zaman modern sekarang ini ya, kalau orang tokoh tidak pegang handphone, tergantung pada ajudan. Lama-lama yang menentukan itu ajudan, bukan lagi kita. Saya pikir itu. Misinformasinya juga banyak. Misinformasinya banyak. Dan apa berita pun tergantung apa yang disodorin kepada kita, bukan inisiatif dia untuk mencari kan. Gitu. Jadi semua terseleksi seperti itu. Saya ingat dulu Pak Harto ya, setiap 3 hari sekali itu ada report dari ajudan, dari BIN Intelligence tentang apa yang terjadi. Itu saya baca dan saya kasih tanda-tanda apa begitu. Tapi Pak Harto dia baca semua. Dia baca semua. Walaupun kita tahu bahwa belum tentu juga apa yang dilaporkan oleh Bakin zaman itu yang sesungguhnya terjadi. Tapi apa yang mereka laporkan dia baca dan dia cross check kepada sumber-sumber intelligence yang lain. Dan sebenarnya Pak Harto punya pengetahuan akurat tentang banyak hal. Mungkin itu contoh bagus ya. Ya kan kalau kita lihat tren ya, pemimpin-pemimpin dunia juga seperti Marcon, kemudian Obama misalnya waktu dia jadi presiden, itu kan handphonenya di tangan. Handphonenya di tangan. Bahkan ketika dia baru landing pesawat langsung dicari Facebook, Twitter kan, apa berita yang bisa. Bahkan sampai sekarang Mahathir seperti itu ya. Jadi agak terkebelakang juga kalau ada calon-calon pemimpin negara kita ini tidak bisa menggunakan alat komunikasi yang efektif ini ya. Itu saya kira memang itu. Mungkin bisa, teman nggak mau sibuk kali ya. Jadi semua diserahkan kepada ajudan, kepada staf ya. Saya dulu waktu jadi menteri juga begitu. Ada ajudan, maka dia pegang handphone, tapi saya pegang handphone sendiri. Ya, jadi walaupun tentu tidak semua publik sampai ke bawah tahu, tetapi setidaknya di kalangan para pemimpin, para politisi, mereka tahu handphone, wartawan tahu handphone saya. Anytime dia bisa tanya dan saya juga bisa berkomunikasi dengan mereka, dan saya kira ya kita memang harus mendapat informasi yang benar ya dengan cara-cara seperti ini. Ya, hampir semua lah. Presiden kan juga Jokowi kita tahu waktu dia jadi gubernur nomor handphonenya kita tahu ya. Betul. SBY juga begitu. Tapi begitu jadi presiden dipegang ajudan dia ganti nomor. Itu dia. Problem saya juga dengan Anwar Ibrahim begitu sekarang. Ya. Dulu anytime kita bisa berkomunikasi, kita membantu beliau ya, bahkan kita melerai ketegangan beliau dengan Pak Mahathir maupun dengan Pak Najib pada waktu itu. Tapi begitu jadi Perdana Menteri, dia nggak pegang handphone, dan ajudan-ajudannya kita telepon setengah mati. Ya, ajudannya tidak kenal dengan kita. Ya, bagaimana persahabatan yang sudah terbangun puluhan tahun. Nah, itu masalah tuh kadang-kadang. Dia pikir siapa ini? Dia pikir siapa gitu.